Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laili dengan NIM 230103070. Di sini saya akan menjelaskan teori kepribadian holistik humanistik Abraham Maslow. Teori kepribadian Abraham Maslow sendiri ini dikenal sebagai sebutan sebagai teori humanistik, teori transpersonal, teori aktualisasi diri. Nah, teori ini tuh berfokus pada kemampuan individu untuk mengembangkan menjadi lebih sehat secara psikologis melalui aktualisasi diri, aliran humanisme, dan ini tuh meliputi dari teori Maslow. Lahir sebagai respon atas kekurangan pendekatan, psikoanalisa, dan behavioristik, dan menekankan pentingnya kesadaran, aktualisasi diri, dan aspek positif individu. Dan di sini ada sejarah Maslow. Lahir dari Bronx, New York pada tanggal 1 April 1908, Universitas Wisconsin. Ia memperoleh gelar Bachelor pada di 1930, Master pada 1930, dan PhD pada di 1934. Maslow juga memperdalam riset dan studinya di Universitas Columbia dan masih mendalami subjek yang sama. Di sana ia bertemu dengan mentor yaitu yang bernama Alfred Adler. Salah satu kolega awal Sigmund Freud pada tahun 1937 hingga 1951. Maslow juga memperoleh ilmu berkolega di New York. Ia bertemu dengan dua mentornya. Di antara lain ada Ruth Sanders, seorang antropologis, dan Mike Weitsheimer, seorang psikolog. Ia juga mengagumi secara profesional maupun personal. Keduanya inilah yang kemudian menjadi perhatian Maslow pada mendalami perilaku manusia. Dan potensi manusia. Maslow menjadi profesor di Universitas Brandeis di 1951 hingga di 1969 dan menjabat ketua departemen psikologis di sana selama 10 tahun. Disinilah ia bertemu dengan Kurt Goldsmith yang memperkenalkan ide aktualisasi diri kepadanya dan mulai menulis karyanya sendiri. Di sini juga ia mengembangkan konsep psikologis humanistik. Di sini juga struktur kepribadian menurut Abraham Maslow yaitu ada 5. Yang pertama ada kebutuhan psikologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan dimiliki dan dicintai, dan kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi. Dan di sini juga ada dinamika kepribadian, yaitu ada kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki merupakan kebutuhan yang kuat, potensial, dan prioritas, sementara yang lebih tinggi dari hierarki merupakan kebutuhan yang paling lemah. Kebutuhan yang paling tinggi kekurangan diperlukan dalam rangka mempertahankan hidup sehingga memperluas dapat diabaikan. Walaupun kebutuhan yang lebih tinggi itu kurang begitu perlu dalam rangkaian survival, namun kebutuhan itu memberikan kontribusi terhadap survival itu sendiri juga perkembangannya. Lalu yang terakhir ada pemuasan. Kebutuhan yang lebih tinggi amat bermanfaat baik bagi fisik maupun psikis. Kondisi ini dapat melahirkan rasa tenang, bahagia, dan perasaan bermakna. Lalu ada pengembangan teori Abraham Maslow itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama dari hierarki kebutuhan awal, lalu yang kedua ada pengembangan konsep dari 1960-an, dan yang ketiga ada pengembangan teori dalam berbagai bidang, dan yang keempat itu ada kritik dan revisi. Dan kesimpulannya, teori kepribadian Maslow berdasarkan pada beberapa asumsi dasar tentang motivasi, yaitu bahwa motivasi adalah kompleks individu
termotivasi oleh kebutuhan, dan kebutuhan dapat dihierarkikan. Hierarki kebutuhan menurut Maslow tersendiri dari beberapa tingkat, yaitu ada kebutuhan psikologis, rasa nyaman, pengakuan dan kasih sayang, penghargaan, kognitif, estetik, dan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan sesuai individu dengan kemampuan dan potensi dirinya. Maslow percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai aktualisasi diri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.